Salam alaikum Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta. Saya akan meluruskan dan mengoreksi kesalahpahaman. Tujuannya apa? Supaya kita kembali kepada kebenaran. Yohanes 17, berapa Yohanes? Ya, Yohanes 17 ayat 17 ya. Firmanmu adalah kebenaran. Benar nggak ya? Saya cek dulu, takut salah saya. Terus saya nggak pakai kacamata soalnya. Ini Yohanes 17 ayat 17. Betul, firmanmu adalah kebenaran. Kita kembali kepada kebenaran, kembali kepada firmanmu. Yang sedang kita bahas adalah ini ya, sebentar ya. Begini judulnya ya. Hamba Tuhan berubah jadi bunda Allah. Ya. Saya akan meluruskan ya, hamba Tuhan kok bisa berubah jadi bunda Allah. Ini pasti bicara Maria, betul ya. Anda tahu Maria itu hamba Allah, berubah jadi bunda Allah gitu. Saudara-saudara, kita baca ya, Lukas pasal 1 ya. Silahkan dibaca. Oke, saya mau membaca dari kata Maria kepada malaikat itu dari ayat 34 ya, Lukas 1 ayat 34. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, kan ditanya nih, Maria kamu akan mengandung ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lalu ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Nomor 37, ayat 37 maksudnya, Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, kata Maria ibunya Yesus, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria itu hamba Tuhan apa bunda Tuhan? Hamba Tuhan, Pak. Maria bunda Allah datangnya dari mana? Saya meluruskan loh ya. Ya, di luar sana Maria itu dijadikan bunda Allah. Ayo, ini saya luruskan loh. Tidak ada ayat Alkitab Maria itu bunda Allah, nggak ada. Maria itu hamba Allah, hamba Tuhan, wanita biasa yang hidup benar di mata Tuhan, lalu dipilih karena ada ayat lain juga yang mengatakan seorang perawan Maria. Yusuf juga orang yang saleh ya, atau orang yang benar, Yusuf ya, dipakai oleh Allah. Maria itu wanita biasa, jelas dia mengatakan aku ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan otomatis hamba Allah. Bukan bunda Allah, bukan. Dari mana bunda Allah? Lalu Anda sandingkan, ini ada Allah, ada bundanya, lalu ada anaknya gitu. Itu keluarga Allah. Ya, saya meluruskan loh ya. Jangan ada yang marah, saya meluruskan daripada Anda mengikuti ajaran yang tidak alkitabiah. Kasihan toh, saya itu kasihan sama kalian loh. Puluhan tahun kalian mengikuti ajaran yang tidak alkitabiah. Lalu Maria itu kamu sembah-sembah, betul? Angkat tangan. Iya Pak HTD, betul Pak HTD. Nah, kenapa Anda sembah-sembah Maria? Karena Maria bunda Allah. Dari mana munculnya bunda Allah? Maria bunda Allah. Enggak ada itu. Maria itu hamba Allah, hamba Tuhan. Lukas 1 ayat 38. Maria itu seperti manusia biasa, ya toh. Punya anak berapa? 6 tambah Yesus 1, 7. Markus 6 ayat 3 ya. Ya, punya anak siapa? Yesus anak sulung. Lukas 2 ayat 7, anaknya yang sulung. Lalu Markus 6 ayat 3, Yesus punya adik namanya Yakobus, kemudian Yoses atau Yusuf, yaitu kemudian Yudas dan Simon, itu anak laki-laki, dan beberapa adik perempuan, tambah 2.
Kalau beberapa itu kan nggak cuma satu dua. Jadi Maria itu melahirkan 7 kali. Bagaimana Anda bisa sebut Bunda Allah? Ini saya meluruskan Bapak Ibu Saudara, betapa ya toh, kan saya kasihan kepada Anda semua ya. Ayo kembali ke Alkitab dong. Alkitab nulis apa? Yang harus kamu sembah itu siapa? Yesus Pak. Lah kenapa Maria? Kenapa Maria? Ya, dari mana Anda punya dasar menyembah Maria? Sembahlah Yesus sebagai Allah ya. Yesus sebagai Allah statusnya diganti. Cuman jadi anak, cuman jadi putra ya. Gereja-gereja mengganti status Yesus Allah, diganti jadi putra, jadi anak, jadi Tuhan tapi nggak pernah jadi Allah. Itu status Yesus Allah diganti. Status Maria kenapa Anda ganti juga? Ya, jelas hamba Tuhan kamu ganti jadi Bunda Tuhan. Status rasul juga kamu ganti. Rasul itu Kristen kamu ganti. Ya, rasul itu apa rasul nabi kamu ganti cuman jadi apa? Jadi apa sih sebetulnya? Santo apa orang suci gitu. Dia tuh rasul dia tuh ya. Rasul Kristen. Roma 16 ayat 7. Ayo pada bisa baca nggak Roma 16 ayat 7 ya. Andronikos itu seorang Kristen. Yunias juga orang Kristen. Andronikos dan Yunias ini orang terpandang, juga jadi rasul, juga jadi Kristen. Jadi Andronikos, Yunias itu rasul terpandang Kristen. Paulus juga Kristen, yaitu kemudian 12 rasul juga menjadi Kristen lebih dulu. Sebelum Andronikos, sebelum Yunias, sebelum Paulus. Ya. Jadi semua itu rasul itu Kristen. Petrus Kristen Pak, betul, tapi statusnya diganti. Masuk rasul Petrus yang Kristen diganti mendirikan apa? Gereja Katolik di Roma. Ayo ini aku meluruskan loh. Mestinya bersyukur ada pendeta HTD yang meluruskan. Mestinya bersyukur. Ya. Paulus yang jelas-jelas Kristen di dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Paulus itu Kristen loh. Ya, dan ayat 4. Termasuk Roma 16 ayat 7. Paulus itu Kristen. Lalu statusnya diganti. Jadi Katolik mendirikan gereja di Antioquia, Efesus dan sekitarnya daerah Turki. Ya. Nah, sekarang Maria yang jelas hamba Allah, hamba Tuhan. Statusnya diganti jadi Bunda Allah. Ayo Pak, Bapak Ibu, back to the Bible. Alkitab nulis apa? Kami punya kitab lain Pak. Nah sekarang ketahuan toh. Ya, berarti kalau kamu punya kitab lain, Mariamu beda dong dengan Maria Ibu Yesus. Yesusmu beda dong dengan Yesus Alkitab. Yesus Alkitab Allah. Tempat kami Yesus itu diganti statusnya Pak, cuman putra. Nah berarti Yesusnya beda dong. Jadi mestinya ya, memang sulit sih. Jangan sebut Maria kan sulit ya. Jangan sebut Yesus bisa nggak? Ya. Jangan sebut Bapa juga ya, itu karena Bapa ada di Alkitab. Kalau misalnya diganti Romo gimana? Bapa diganti Romo, lalu Yesus itu diganti Putra ya. Pokoknya nyebut aja Putra gitu ya. Jangan pernah sebut Yesus, karena Yesus begitu Anda nyebut Yesus, loh Alkitab juga Yesus kok. Ya. Ya. Terus Maria misalnya, Maria Ibu Yesus ya, mestinya jangan disebut Maria gitu. Karena Maria Ibu Yesus akan bentrok dengan Alkitab. Yang Alkitab mengatakan Maria itu seorang hamba, punya anak 7, Yesus tambah 6 adik. Ada ayatnya, bukan adik ipar atau adik sepupu, dan adik-adiknya sendiri. Kurang bukti apa? Ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa dan adik-adiknya sendiri. Nyanya pakai huruf besar, adik-adik Yesus sendiri. Maksudnya adik kandung. Makanya Yesus disebut anak sulung di dalam Lukas 2 ayat 7. Ayo Bapak Ibu Saudara, ini demi kasih Allah, aku itu mengoreksi penyimpangan-penyimpangan tentang kekristenan ya. Puji Tuhan loh Pak ya. Nggak usah bilang Alkitab baru muncul tahun berapa. Nggak usah ngomong gitu. Henry Tandianta muncul tahun berapa? 2018. Kok nggak ada pendeta yang berani debat sama Dede? Katanya kamu lebih senior. Alkitab itu mestinya pakai Alkitab yang terbitan tahun 30 Masehi atau tahun 300 Masehi. Ya. Ya. Ayat Alkitab nggak pernah berubah, Pak.
Yang itu yang Alkitab tafsirmu itu, ya. Ya. Clear? Tidak ada Katolik di Alkitab, tidak ada Protestan di Alkitab ya. Catat baik-baik. Alkitab itu hanya mengenal Kristen sama Nasrani. Hanya itu. Ya. Ya, jadi Petrus itu Kristen ya, Pak ya. Kristen ya. Jangan dirubah statusnya ya, Pak, ya. Petrus itu rasul ya. Jangan dirubah jadi apa itu? Orang suci atau apalah, ya. 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 Paulus itu Kristen, semua rasul itu Kristen. Allahnya orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus, Allahnya juga di downgrade ya toh. Allahnya diganti statusnya ya toh. Yesus Allah jadi putra, bunda. Ya. Maria yang jelas-jelas hamba, mbok dibaca Lukas 1 ayat 38. Ya, kok bisa-bisanya jadi bunda Allah terus Anda sembah-sembah dulu. Ayo mbok kembali, yang harusnya Anda sembah ya sembahlah dia, siapa? Yesus. Yesus itu Allah. Ya, yang harusnya tidak Anda sembah ya jangan disembah. Jangan dituker-tuker, jangan digonta-ganti, jangan dibalik bola. Ya, demi kemurahan Allah, tugas saya adalah meluruskan kekristenan. Back to the Bible, kembali ke Alkitab. Siapapun yang bisa bantah HTD, ayo, mau dialog ayo, mau ketemu ayo. Sebaiknya jangan hujat, jangan caci maki, dosa, Pak. Ya. Dosa, Pak, menghujat mencaci maki itu dosa. Ya. Sarana sekarang ini sudah cukup bagus, mau pakai WA bisa, mau Zoom bisa. HTD mencantumkan nomornya, nggak ada orang yang bilang aku nggak tahu nomornya HTD. Tayangan YouTube aja udah 4.000 lebih kok, artinya ada 4.000 kali saya mencantumkan nomor HP ku di YouTube ya. Dan kalau HTD mencantumkan nomor HP itu valid, artinya apa? HTD siap di cross check, siap didebat. Ayo sini debat sama HTD. Demi meluruskan aku ini loh Bapak Ibu Saudara ya. Mestinya puji Tuhan ya di Indonesia ini muncul HTD ini. Tiba-tiba muncul 2018 ini meluruskan banyak hal. Ya. Ya, nggak usah bilang Alkitabmu kan baru muncul sejak Perang Dunia Kedua katanya ya. HTD itu baru muncul 2018. Kenapa kalian pendeta-pendeta senior nggak ada yang berani debat sama HTD? Ya, kebenaran itu nggak bisa dilawan, Pak. Ya. Udah dari dulu ya toh. Ya di luar sana koar-koar Allah itu Tritunggal, tapi puji Tuhan Alkitab tetap menulis Allah itu satu. Yesus Kristus, nggak berubah Alkitab. Alkitab yang benar itu. Kalau ada, ayo Alkitabmu pasti Yesus bukan Allah toh. Bukan Pak lah, iya gitu kok. Padat, singkat dan clear ya. Jadi hamba diganti jadi bunda. Ya, hamba Allah kok ganti jadi bunda Allah lho Pak ya. Mestinya para romo tanggung jawab Pak. Ya, tanggung jawab dong secara keimanan bagaimana bisa hamba jadi bunda. Ayo. Ayo, lalu nanti ada pendeta Pithecanthropus erectus Sabdono itu juga mengatakan bahwa Roh Kudus itu bunda Allah. Istrinya Allah itu Roh Kudus katanya. Pithecanthropus erectus Sabdono itu. Ya. Nggak usah ngomongin pendeta mampet ya, mampet lah itu, mampet dari dulu itu. Perlu disedot dulu itu. Ya. Yang Alfred sorry udah nggak ada suaranya itu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita meluruskan ya, back to the Bible, kembali ke Alkitab ya. Jangan maki-maki, sini ketemu sama HTD. HTD itu di Cibubur gampang ditemuin. Mau debat kayak apa yuk, tak layani, tak jabanin. Ya, tapi harus Alkitabiah ya. Aku nggak mau kalau muter-muter, nggak mau aku. Ya, memang Tritunggal itu ada mata kuliah ke-13. Mata kuliah itu kan banyak. Ada mata kuliah ke-13, judulnya kuliah muter-muter. Pokoknya diajarin ilmu muter-muter. Sama lagi ke-14 maki-maki. Makanya Tritunggal itu hati-hati ya. Saya sih selalu ngasih tahu Tritunggal itu bahasanya itu bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa sama bahasa toilet. Hati-hati kalian debat sama orang-orang Tritunggal. Yang keluar nanti bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa sama bahasa toilet. Makanya aku sering ngomong Pak, jangan begitu Pak ngomongnya Pak, aku bilang.
Ya mudah-mudahan dengan tayangan ini mereka sadar ya debat, tapi nggak perlu pakai bahasa kebun binatang. Debat ya debat, tapi nggak perlu pakai bahasa rumah sakit jiwa. Debat ya debat, nggak perlu pakai bahasa toilet, ngerti? Ya, tapi karena orang-orang Tritunggal itu ya kayak gitu ya tuh. Ya tapi makin hari sekarang udah makin tahu lah mereka ya. Orang-orang dari channel-channel yang lain juga juga ngerti ya tuh orang yang berbahasa kebun binatang tuh apa ya istilahnya ya mereka tidak pada suka juga ya tuh. Saya sih bilang saya kalau ngomong-ngomong bahasa gitu aku nggak mau lah ya. Lah itu tanda ilmunya cetek itu kayak gitu nggak paham Alkitab itu ya. Padat singkat dan clear ya. Hamba diganti jadi bunda hamba Allah kok jadi bunda Allah loh. Mbok baca Alkitab yuk ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya amin.